Indonesia khususnya dan pencinta olahraga Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah, selamat datang sekali lagi. Kita semua berada di sini, tepatnya di atap lantai 61 dari gedung yang luar biasa ini di tengah-tengah daerah Kemayoran, Jakarta. Kita bersama di sini untuk menghadiri acara umpan manis sepak bola nasional. Juara itu nomor 1. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Masih kurang meriah juga, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa. Inilah olahraga Indonesia. Inilah sepak bola Indonesia. Penuh kebersamaan, penuh kekompakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, di antara kita sudah hadir calon Presiden Republik Indonesia dari nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan juga di tengah-tengah kita dari ratusan audiens yang hadir malam ini telah hadir tidak kurang dari 20 legenda sepak bola nasional Indonesia. Tepuk tangan untuk pahlawan sepak bola Indonesia. Mengawali acara kita malam ini, saya ingin mengundang 5 orang sahabat saya, 5 orang legenda sepak bola Indonesia dari 3 generasi yang berbeda. Mereka mewakili begitu banyak pemain-pemain dan juga mantan pemain sepak bola Indonesia malam ini. Pertama, izinkan saya mengundang Kang Dede Sulaiman. Kita beri aplaus yang meriah untuk Kang Dede Sulaiman, pria kelahiran Jakarta tahun 56. Mantan pemain timnas yang berhasil menjebol gawang Korea Selatan pada Piala Dunia 86. Tepuk tangan untuk Kang Dede Sulaiman. Selanjutnya saya mengundang Yusuf Ekodono, kelahiran 16 April 67, mantan Persebaya dan juga mantan timnas Indonesia, memenangkan SEA Games Manila 1991. Silakan menempati tempatnya Mas Yusuf. Selanjutnya legenda selanjutnya juga mantan timnas Indonesia, pemain kelahiran 11 Juli 1978, Haris Yulianto. Pemain yang satu ini pernah bergabung dengan beberapa klub besar di Indonesia, antara lain Arema, Persija, PSM Makassar, Persib, dan Sriwijaya FC. Legenda selanjutnya Errol FX Iba, pemain kelahiran 6 Agustus 1979, pernah memperkuat timnas di SEA Games, Piala AFF dan juga Piala Asia 2007. Selanjutnya legenda Persija Jakarta dan timnas Indonesia, Haji Ismet Sofyan. Kelahiran 79 tapi selalu tampak sangat awet muda. Banyak yang menyangka kelahiran tahun 90. 20 tahun di Persija, suatu bukan yang mudah tentunya. Dan 2 kali juara Liga Indonesia 2001 dan 2018. Luar biasa. Waktu 2016 siapa yang jadi manajernya pada saat itu? Siapa yang menjadi bosnya di Persija waktu itu? Bang Gede Widiade, dan gubernurnya adalah Pak Anies Baswedan. Hadirin, ini dia yang kita tunggu-tunggu bersama. Dengan hormat, izinkan saya mengundang, insya Allah, Presiden kita di 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat datang, Bang Anies. Izinkan saya juga untuk salaman. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Bang Anies Rashid Baswedan. Hadirin sekalian, mengawali acara kita malam ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mohon maaf, rupanya angin yang sangat kencang ini membuat ada sedikit kendala teknis. Oke, saya pimpin langsung, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya, hadirin dimohon duduk kembali. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena malam ini kita semua pencinta sepak bola Indonesia pada umumnya menghadiri acara yang sangat penting ini sebagai bahagian dari penjelasan ataupun forum diskusi yang dikembangkan oleh Pak Anies Baswedan. Salah satunya adalah untuk bisa mengakomodasi, untuk bisa mendengarkan langsung keluh, kesah, masukan, dan juga opini dari segenap pemangku sepak bola Indonesia. Dan hari ini selain 5 legenda yang sudah duduk bersama saya di sini, bersama Pak Anies tentunya, juga sudah hadir lebih atau puluhan legenda sepak bola Indonesia lainnya. Izinkan saya untuk menyapa mereka satu persatu. Yang pertama adalah Bang Umar Alatas. Kita beri aplaus. Maman Suryaman, Davi Busel, Hasan Tuharea, Patra Kadri, Ari Basiman, Cecep Suryana. Ayo tepuk tangannya yang meriah lagi, lebih meriah. Mereka adalah pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia. Surya Lesmana, Andrian Mardiansyah, Ali Kadafi, Muhammad Ramdan, Maatis Mandi, Marsuki, Eman Suleman, Hasim Kusuma, legenda Tiastono Taufik, legenda Eli Idris, M. Rukiat, dan Warta Kusuma. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin hadir malam ini,
Tapi sekali lagi, karena venue penyelenggaraan kita memang daya tampungnya sangat terbatas, maka yang bisa kita tampung tidak bisa terlalu banyak. Mudah-mudahan mereka bisa menyaksikan melalui live streaming serta melalui media-media online lainnya acara yang luar biasa malam ini. Pak Anies, izinkan saya untuk selanjutnya ke depan memanggil Bung Anies, karena itu adalah merupakan kebiasaan kita di dunia sepak bola, khususnya di pertelevisian jika kita menayangkan acara sepak bola. Terima kasih. Dan egaliter ya. Siap, siap Bung Anies. Dan Bung Anies, para legenda serta hadirin semua, untuk mengawalinya izinkan saya untuk menghantarkan kita semua kembali menyaksikan tayangan video yang singkat ini terlebih dahulu. Silahkan. Ini di belakang kita, Bung Anies. Saat presiden dan pejabat negara lain hendak memberikan hadiah kepada pemenang Piala Presiden. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu juga duduk di kursi VVIP hendak mengikuti presiden dan memberikan selamat kepada tim yang menang. Namun langkahnya ini adalah merupakan tayangan ulang yang perlu untuk kita pasukan saksikan kembali. Sebuah kemudian tayangan yang mencegahnya. terjadi beberapa tahun yang Anies lalu. berusaha Saat menjelaskan itu sesuatu, berlangsung di Gelora Bung namun Karno, Pas Pampres Persija Jakarta tetap tak tampil mengizinkan sebagai Gubernur DKI juara Jakarta Piala Presiden. bergabung dengan presiden memberikan hadiah kepada Saat itu di pemenang final, pertandingan. The Jack, tim Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Bali United. Luar biasa. Sepak bola seharusnya tidak dikaitkan dengan politik ataupun kekuasaan. Karena sama seperti olahraga lainnya, sejatinya sepak bola memiliki spirit sebagai ajang untuk berkompetisi yang mengedepankan sportivitas, mengedepankan persahabatan, kebersamaan, kekompakan, dan senantiasa menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Oleh karena itu, sedikit mengulik yang kaitan dengan tayangan tadi, saya ingin mengulik sedikit dari Bung Anies tentang tayangan yang kita saksikan tadi. Silakan Bung Anies. Gimana? Silakan, bisa mulai dari mana saja. Jadi tayangan tadi nih. Iya, betul. Jadi itu peristiwa tahun 2018 pada waktu itu Persija juara Piala Presiden dan kita semua bangga dan pada waktu itu ya saya sudah mau Saat turun presiden dan pejabat negara lain jalan hendak sama-sama, memberikan padahal duduknya juga hadiah bareng-bareng kepada semua. pemenang Piala Jalan Presiden. bareng-bareng. Namun Terus, terjadilah yang terlihat di situ. Dan ketika itu ya kemudian saya kembali duduk di tempat menyaksikan dari jauh. Walaupun saya tidak dekat secara fisik, tapi saya merasakan kebanggaan yang sama dengan mereka yang berada di dalam lapangan itu. Luar biasa. Sekali lagi hidup Persija, hidup sepak bola Indonesia. Dan narasi yang saya sampaikan tadi agak cocok ya, Pak Nasi, bahwa sepak bola tidak boleh dikaitkan dengan politik ataupun kekuasaan. Betul, dan sebenarnya juga kalau berbicara tentang protokol di mana-mana, kalau seharusnya itu siapa yang memang berada di situ ya semuanya turun. Tapi sudahlah, itu jadi hikmah buat kita. Kejadiannya sudah terjadi. Sudah lewat. Ke depan kita harus pastikan seperti pesan tadi, sepak bola mempersatukan, sepak bola luar biasa, punya perasaan kebersamaan. Baiklah Bung Anies, kalau tadi sih agak sedikit serius, sekarang kita kembali santai. Karena sepak bola dibawainnya harus santai, walaupun pertarungan di lapangan harus serius. Kayak Timnas Indonesia tadi malam berhasil mengalahkan Vietnam. Tepuk tangan untuk Timnas Indonesia. Nah ini juga sebetulnya, saya juga mengucapkan selamat. Kita ikut bangga, selamat buat Timnas yang menang tadi malam lawan Vietnam, sekaligus juga bersiap. Insya Allah pada pertandingan berikutnya lawannya Jepang, mudah-mudahan kita bisa menang juga. Amin, amin. Ayo amin semuanya, amin. Luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengulik tapi sedikit jauh, bukan sedikit, jauh lebih santai. Bung Anies, kami semua yang ada di sini sudah sangat lama bertanya-tanya dan ini adalah forum yang paling pas untuk bertanya langsung. Kaitannya antara Bung Anies dan sepak bola.
banyak yang bertanya, apa kaitannya dan apa alasannya, apa landasannya sehingga Bung Anies dalam beberapa tahun belakangan ini terlihat begitu sangat dekat dengan dunia sepak bola. Berhasil membawa Persija juara saat menjadi gubernur DKI. Kemudian yang paling fenomenal adalah antara lain mengundang tim-tim raksasa under 20 untuk mencoba pertama kalinya rumput di Stadion JIS, yakni tim dari Barcelona dan juga Atletico Madrid antara lain. Dan yang paling fenomenal sekaligus menjadi sangat kontroversial sampai hari ini adalah bagaimana Pak Anies membangun sebuah monumen sepak bola yang luar biasa. Apalagi kalau bukan Jakarta International Stadium. Bisa diceritakan sedikit mungkin mulai dari masa kecil, apakah memang sejak kecil Bung Anies sangat dekat dengan sepak bola? Ya, jadi saya rasa saya tumbuh besar dengan sepak bola. Dan main sepak bola adalah ya permainan masa kecil. Saya rasa saya bukan sendirian. Puluhan juta rakyat Indonesia masa kecilnya bermain sepak bola. Bahkan waktu itu saya kelas 5 SD membuat sebuah klub olahraga sepak bola namanya Kelabang. Wow, Kelabang FC. Kelabang sebetulnya singkatan itu, kelompok anak berkembang. Jadi Kelabang, kemudian kita bermain sepak bola di waktu itu di Jogja ya. Dan saya main terus kemudian sampai SMP, SMA saya masih main. Bahkan kalau main saya selalu hampir selalu kemudian jadi kiper. Oke. Jadi kiper. Kiper itu adalah pemain yang resikonya paling besar. Karena kalau kalah yang paling banyak disalahkan, tapi kalau paling menang yang paling sedikit disalamin. Tapi saya merasakan sepak bola itu bagian dari pertumbuhan dan saya waktu itu latihan sepak bola tiap hari Minggu. Rutin, jadi memang serius dengan sepak bola di masa kecil. Saya rasa gini, kalau mau ngecek masa kecilnya main sepak bola apa tidak, kasih bola. Pada saat dikasih bola, dia bisa mengolah bola, ini berarti masa kecilnya main sepak bola. Tapi kalau dikasih bola, dia kikuk ngolahnya, ini gak pernah main bola ini gitu. Karena main sepak bola itu kayak naik sepeda. Sekali bisa main bola, maka seumur hidup pasti bisa main sepak bola. Iya, betul. Bahkan tidak hanya saat menerima bola, ada yang bahkan larinya juga fales. Larinya itu udah kelihatan lah. Iya, masa iya. kecilnya main bola apa tidak. Cara nendangnya, cara itu. Nah, saya tumbuh dengan itu. Nah, karena itulah saya merasakan sekali ketika berada di Jakarta. Pada waktu itu, pada masa kampanye, masyarakat di Jakarta mengungkapkan keinginan untuk punya stadion sendiri. Karena kita tidak punya stadion sendiri. Karena itulah kemudian janji itu yang menjadi fokus kita. Dan alhamdulillah janji itu tertunaikan, terbangunlah Jakarta International Stadium. Amin. Yang sekarang bisa kelihatan di belakang sana tuh. Iya. Jadi kalau dinyalain kameranya harusnya kelihatan tuh. Iya. Belakang saya persis kan itu? Ya, betul, tepat di belakangnya Bung Amin nih. Ya. Stadion JIS dengan lampunya yang sangat megah. Nah, dan ya selain itu, saya melihat stadion sepak bola dan kemudian sepak bola sendiri itu alat pemersatu yang luar biasa. Luar biasa. Saya merasakan 2018 ini sama Pak Gede nih di sini, sama Pak Gede. Beliau waktu itu manajernya Persija. Ketika Persija menang, itu ratus ribu berkumpul di depan balai kota, betul ya? Juta malah, 1 juta ya. Ada di Jack di belakang nih. Dan 1 juta. Ya. Dan yang datang ke sana itu ada yang dengan jalan kaki, ada yang motornya sederhana, ada yang motornya besar, ada yang mobil, sampai mobil yang mewah sekalipun. Jadi sepak bola ini dicintai lintas strata ekonomi, lintas suku bangsa. Begitu menyaksikan masa yang begitu banyak, mereka cuma mengungkapkan Persija, Persija, semuanya sama. Dan ini berlaku untuk seluruh tim ya, bukan hanya untuk Persija. Tapi bagaimana sepak bola itu mempersatukan, bagaimana sepak bola membuat kita punya perasaan kebersamaan. Dan stadion, orang ketika berada di stadion itu punya kesetaraan. Kenapa? Nah, itu juga salah satu prinsipnya. Ketika membangun JIS, kami ingin membangun desain yang membuat setiap penonton di lokasi manapun seakan dia VIP ketika menonton sepak bola. Wow, luar biasa. Anda boleh cek.
Itu kemiringannya itu membuat dimanapun Anda menonton akan memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Dan itu pasti dirasakan kalau berputar menonton. Sementara kalau yang stadion lama kan kelihatan tuh ada yang tribun, ada yang kelihatan VIP, ada yang kelas bawah, ada yang kelas desek-desekan gitu. Ini semuanya setara, jadi bukan hanya mempersatukan, dia memberikan perasaan kesetaraan. Nah, itulah sebabnya kenapa sepak bola itu harus difasilitasi. Dan kami melihat bukan hanya untuk tim profesional atau tim nasional, tapi juga sepak bola untuk warga kebanyakan. Kami bukan hanya membangun JIS, kami membangun namanya lapangan sepak bola Inggup, lapangan Inggup. Apa lapangan Inggup itu? Kami membuat instruksi gubernur mengarahkan untuk membuat lapangan latih atau lapangan sepak bola dengan rumput berstandar FIFA. Rumputnya adalah rumput artificial grass yang itu dibangun di seluruh wilayah Jakarta. Jadi 5 kota di Jakarta masing-masing punya 1. Kita berharap nantinya akan bisa banyak. Nah, ini yang nanti ketika kami bertugas tingkat nasional kami akan bangun di seluruh wilayah Indonesia. Amin. Amin. Dan gini, waktu itu saya sempat ditanya, dibangunnya di mana? Di kampung-kampung padat, kampung-kampung masyarakat yang secara sosial ekonomi lemah. Apa sih pesannya? 1, lapangan Inggup ini tidak boleh disewakan. Ini adalah gratis. Yang daftar awal itu yang pakai. Tujuannya anak siapa saja bisa bermain di lapangan berstandar FIFA. Biarkan mereka punya imajinasi. Ya memang saya masih sederhana, orang tua saya masih prasejahtera, tapi saya bisa main di rumput seperti rumput yang saya tonton di televisi. Biarkan dia mimpi yang tinggi, bahwa satu saat nanti saya bisa kerja keras bisa menjadi pemain nasional, bahkan nanti pemain profesional internasional. Jadi tempat ini bukan sekedar untuk berlatih, tapi tempat untuk menumbuhkan mimpi, tempat untuk menumbuhkan cita-cita. Dan perasaan bermain di situ itu mengesankan buat anak-anak. Nah, saya merasakan itu kenapa? Anak saya suka sepak bola. Saya ngantar anak saya main sepak bola. Ini kejadiannya nih. Saya lihat lapangan sepak bola, saya ketika dia berlatih, memang berlatih yang lapangannya bayar, lumpurnya sintetis. Saya bilang bagus bener nih. Lalu saya datang ke lapangan warga. Saya tugas gubernur nih. Begitu sampai lapangan warga, tanah Jakarta itu tanahnya liat. Jadi kalau hujan licin, kalau musim panas retak. Betul. Itu tanah liat itu begitu. Betul. Nah lapangannya begitu semua. Jadi saya cek ini semua lapangan begitu. Iya semua begitu. Kapan kita bisa memberikan kesetaraan kesempatan? Kenapa hanya anak keluarga-keluarga mampu yang bisa merasakan lapangan sepak bola yang berstandar FIFA? Kenapa orang kebanyakan tidak boleh merasakan? Di situ negara hadir, di situ kita bangun lapangan Inggup, dan saya berharap ke depan lapangan itu jangan pernah dikomersialkan. Karena lapangan itu bukan untuk diperdagangkan, tapi lapangan itu dipakai untuk menumbuhkan minat siapa saja. Saya pernah mengalami ini kejadian, kalau boleh saya cerita dikit. Siapa? Satu ketika ada asosiasi profesi ini cukup makmur tuh. Dia mengontak lewat seorang menteri, minta tolong Pak, bisa nggak lapangan Inggup itu diblok selama beberapa minggu karena asosiasi ini ingin pinjam untuk turnamen. Lalu saya katakan, kalau mau pinjam untuk turnamen, silahkan pinjam di swasta sana. Tapi kalau menggunakan milik pemerintah, namanya lapangan Inggup ini, maka dia diberikan kepada siapa saja secara urut kacang. Yang daftar duluan itu yang bisa pakai. Tidak ada prioritas untuk siapapun juga. Luar biasa. Dan saya sampaikan pada Pak Menteri itu, mohon maaf gak bisa. Karena ini justru dipakai untuk memberikan kesetaraan. Dan asosiasi profesional itu bisa nyewa, gak perlu pakai lapangan gratis. Bisa nyewa, tapi yang perlu gratis siapa? Rakyat. Nah, jadi ya stadion internasionalnya. Yang kedua, kita bangun lapangan Inggup di mana-mana supaya tumbuh. Ya, begitu kira-kira ceritanya. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah. Karena tentunya kita semua sepakat, yang sering bermain bola, terutama para legend, bahwa
hanya dengan memiliki kesempatan sebanyak mungkin, bermain di sebanyak mungkin lapangan, maka anak-anak akan tumbuh kembang dan semakin mencintai sepak bola. Semakin mereka sering bermain, semakin terlihat talenta-talenta mereka. Setuju? Setuju. Bung Anies, di samping kiri kanan Bung Anies ada 5 legenda sepak bola Indonesia dari 3 generasi yang berbeda. Mereka adalah mewakili pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia. Mereka tentu membawa oleh-oleh dari tempat masing-masing ke Bung Anies malam ini berupa pertanyaan ataupun curhatan tentunya ya, curhatan kurang lebih. Ada Ismet, ada Errol Iba, ada Haris Yulianto dari 3 pemain dari 1 generasi yang hampir sama. Kemudian Mas Yusuf Ekodono dan terakhir Kang Dede Sulaiman dari generasi 70-an sampai di 80-an pertengahan. Silakan saya mulai dari Kang Dede dulu. Perkenalkan, tadi Bung Anies sempat menceritakan sedikit bagaimana awalnya sampai bisa sangat jatuh cinta pada sepak bola. Kang Dede sedikit sebelum nanti bertanya, bagaimana Kang Dede bisa terjun di sepak bola, mencintai sepak bola dan menjadi pemain sepak bola handal di masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anies. Tenang Pak Anies, kami bersama Pak Anies di sini. Saya juga jadi tenang beneran nih. Karena Kang Dede ini, Kang Dede Sulaiman ini legenda saat saya masih SMP. Jadi tahun 85 ya, itu era-era sekitar itu sayap kanan tim nasional kita waktu itu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah Pak Anies luar biasa. Masih ingat Dede Sulaiman yang saat itu masih muda dan sedang jaya-jayanya Pak Anies. Jadi saya di tim nasional dari tahun 75 sampai 85, 10 tahun Pak Anies. 10 tahun, ada yang paling terkesan saya itu adalah di saat tahun 85, yang mana Indonesia waktu itu ikut mengenai babak penyisihan pra Piala Dunia. Kebetulan di sini ada satu tim saya, yaitu mohon berdiri, Eli Idris berdiri, tepuk tangan buat Eli Idris, dan Warta Kusuma. Nah silakan Warta Kusuma. Ini seangkatan semua ya? Kang Dede? Angkatan saya angkatan. Ya, kalau saya Eli Idris angkatan kita 85. ingat juga, Ya. betul, sama-sama semua. Waktu itu Indonesia sudah juara grup 3B. Tetapi karena waktu itu Asia jatahnya hanya 2 Pak Anies, kita harus bertanding kembali dengan Korea Selatan. Akhirnya waktu itu yang masuk ke Meksiko, Korea Selatan waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat perjuangan kita sampai tercapai seperti itu Pak Anies. Ya. Dan Tapi buat orang itu- Jakarta ini top scorer Persija. Betul Pak Anies, top sudah. Nah, Jadi saya pun di Persija itu sempat membawa Persija juara tahun 79 Pak Anies. 79. top Persija skor juara. Galatama juga bukan? Top skor Galatama. Klub saya waktu itu Persija dan Indonesia Muda Pak Anies. Sekarang udah tua ya. Sekarang masih muda juga kayaknya Pak Anies. Jadi Oke, itu silakan, Pak Anies Kang. perkenalan saya Pak Ada Anies. yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ke Bung Anies? Silakan Kang Dede. Begini Pak Anies, masalah sepak bola ini kita butuh masalah infrastruktur. Butuh infrastruktur dan sarana fasilitas lapangan untuk berlatih. Apakah ini ada prioritas dari Pak Anies apabila cita-cita kita bersama Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia? Amin. Mohon Amin. Pak Anies penjelasannya. Oke, sebelum pindah ke Abang Yusuf, dijawab dulu Pak Anies. Oh, langsung nih. Ya, langsung satu-satu. Jadi begini, kami berencana untuk membangun
sekurang-kurangnya 11 stadion berskala internasional di seluruh Indonesia. Jadi yang jelas kita sudah luncurkan itu Stadion Mantau Angin di Makassar. Betul. Saya ada sangat di sini mengikuti nih. itu. Ini gambar ini. Ya. Mantau Angin di Makassar yang rencana nanti kita bangun. Kampung Kemudian saya ini. yang sudah diluncurkan yang kedua adalah di Stadion Wasaka di Banjarmasin. Luar biasa. Di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi dua ini yang rencana kita bangun. Lalu infrastrukturnya apa? Infrastrukturnya begini kira-kira. Ini kalau boleh ditunjukin nih. Jadi stadion berstandar FIFA, kemudian ini standarnya juga green building, jadi gedung yang secara pengelolaan itu menggambarkan gedung yang ramah lingkungan. Kemudian di sini ada fasilitas olahraga publik, ini lapangan latih yang kita ingin bangun juga, dan lapangan latih yang akan dibangun itu lapangan yang menggunakan rumput artifisial. Kenapa kita memilih menggunakan rumput artifisial? Supaya lapangan itu bisa digunakan sebanyak-banyaknya tanpa ada penurunan kualitas rumput. Kalau kita menggunakan rumput alami, ada batasnya, dia bisa dipakai dalam 1 hari. Kalau rumput artifisial, dia bisa digunakan 20 kali, 15, 25 kali, 30 kali masih oke. Aman dipakai, sehingga tidak ada penurunan kualitas lah. Dan bisa dipakai sebagai tempat berlatih. Ini yang tadi saya ceritakan pernah dibangun di Jakarta. Lalu kita ingin memastikan juga ini tersambung dengan infrastruktur transportasi umum. Stadion modern besok ke depan itu tidak perlu tempat parkir yang luas, tapi dekat dengan transportasi umum, supaya orang bisa berbondong-bondong datang tanpa kerepotan untuk memacetkan lingkungan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menggunakan ini Kang Dede, ikhtiar kita untuk membangun infrastruktur itu serius. Ketika kami kemarin membangun di JIS, pada waktu membangun JIS, memang banyak yang curiga, karena sudah beberapa periode janji itu tidak tertunaikan. Tapi pengalaman kami, membangun ini bukan sesuatu yang rumit, asal dikerjakan dengan serius. Ada orang-orang yang ditugasi dengan tanggung jawab yang jelas, alokasi anggaran yang jelas, itu tereksekusi. Jadi kami berencana nantinya ketika kami bertugas, maka infrastruktur sepak bola kita akan pastikan terbangun minimal 11 stadion. Amin. Amin. Terbangun lapangan latih di mana-mana. Idealnya tiap-tiap kota itu punya lapangan latih, sehingga semua kita itu punya kesempatan untuk merasakan lapangan latih berstandar FIFA. Gitu. Bung Anies, kalau kita berbicara tentang pembangunan stadion, masalah yang ada dewasa ini di Indonesia adalah satu, antara lain pembangunan stadion megah di Indonesia itu terlalu terfokus hanya di Pulau Jawa. Hanya ada sedikit tambahan di Sumatera Selatan dan juga di Kalimantan Timur. Tapi Indonesia yang lainnya itu tidak ada yang standar sama sekali. Yang kedua, ada beberapa pembangunan stadion belakangan ini dalam beberapa tahun ini yang diklaim sangat modern, tapi sesungguhnya mengabaikan beberapa faktor. Antara lain desain yang mungkin tidak bisa terpakai hingga beberapa generasi ke depan, kemudian daya tampung, kemudian seperti yang Bung Anies sampaikan tadi agak sedikit mengabaikan go green, kemudian juga mengabaikan bagaimana stadion itu bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Bagaimana dengan planning Bung Anies ke depan? Prinsipnya sederhana. Stadion itu memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan keselamatan. Itu aja. Kalau 3 itu terpenuhi, maka ini akan bisa kita katakan layak. Nah, kenyamanan, dia harus nyaman untuk semua. Bagi penyandang disabilitas pun harus nyaman ini. Karena itu kalau lihat JIS itu dirancang untuk penyandang disabilitas. Jadi mereka bisa masuk
dan duduk ada space-nya khusus untuk kursi roda, ada tempatnya yang memang jalurnya khusus sehingga nyaman untuk semua. Kemudian keselamatan, itu safety itu nomor satu. Kita menginginkan agar penonton datang dengan selamat, pulang selamat. Lalu keamanan juga begitu. Nah jadi ini yang menurut kami perlu jadi kriteria utama. Nah tambahannya kalau JIS kemarin kita menerapkan prinsip gedung berstandar platinum untuk green building. Dan itu tadi supaya dia akan bisa menjadi rujukan di dalam pembangunan stadion di tempat-tempat lain. Kenapa kita memikirkan tentang membangun 11 itu? Karena insya Allah bila kita ditakdirkan menjadi tuan rumah final Piala Dunia, maka stadionnya udah siap di seluruh Indonesia. Luar biasa. Bung Anies mungkin bisa disebutkan kira-kira rencana 11 itu selain tadi Banjarmasin dan Makassar, apalagi? Kota Ya, apa lagi kira-kira? nanti kita sebut satu-satu sebagai kejutan. Iya. Tapi 2 itu sudah kita umumkan. Oke. Tapi gini, kita ingin pemerataan. Iya. Jadi sebisa mungkin kota-kota yang sudah siap Iya. memiliki juga klub yang sudah berprestasi, Iya. dan kami ingin lapangan-lapangan latih itu dibangun supaya ada iklim kompetisi yang sehat di wilayah-wilayah itu. Iya. Karena itulah menjadi persyaratan untuk kita bisa membangun ekosistem sepak bola yang baik. Jadi nanti kita akan satu-satu. Saya sekarang ini, Bung Ovan, kalau misalnya kita datang ke beberapa kota, salah satu hal yang paling sering diungkapkan adalah, Pak, di sini perlu stadion juga. Saya datang ke beberapa kota, itu selalu pertanyaannya, kenapa hanya di Makassar, Pak? Kenapa hanya di Banjarmasin, Pak? Oke, nanti kita obrolin. Tapi yang jelas, kami ingin klub-klub yang sekarang sudah ada di dalam liga kita, nantinya memiliki stadion yang representatif, yang mempersatukan warga, dan juga membuat semua bisa merasakan seakan mereka menonton di stadion-stadion yang biasanya cuma dilihat dari TV. Mereka bisa merasakan di Indonesia, gitu. Luar biasa. Dan sedikit tambahan lainnya, saya juga mendapatkan informasi bahwa salah satu konsepnya nanti adalah minimal bertaraf grade 1 FIFA. Artinya Ya. daya tampungnya ini minimal 40.000 seaters. Supaya bisa dipakai untuk final Piala Dunia. Betul sekali, untuk ajang-ajang internasional. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah, luar biasa. Dan alhamdulillah Bung Anies, teman-teman semua, saya termasuk pengamat sepak bola yang lebih dari 1 tahun yang lalu selalu membela tentang JIS. Bukan karena saya ingin sok membela, di beberapa media TV ada jejak digitalnya juga, tapi saya juga sudah mengunjungi hampir semua stadion-stadion besar yang ada di muka bumi ini, Bang Anies. Saya sudah menyaksikan 2 final Piala Dunia di stadion yang berbeda, saya masuk ke dalamnya, saya lihat detailnya, dan memang benar. Kenapa saya membela? Karena faktanya JIS salah satu yang terlengkap, termegah, dan yang boleh kita banggakan. Jika kita komparasi dengan stadion yang saya kunjungi itu, Bung Anies. Ya. Itulah modal saya membela pada saat itu. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Yusuf Ekodono. Silakan Mas, cerita sedikit bagaimana hubungan antara Mas Yusuf Ekodono. Berdiri Mas, berdiri. Oh udah berdiri, Bang Gede. Oke, ceritakan sedikit kemudian ajukan pertanyaan atau penyampaian usulan atau curhatan, silahkan. Asal jangan tentang rumah tangga ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di sini bersama Pak Anies. Perkenalkan Pak Anies, saya Yusuf Ekodono dari Surabaya, mantan pemain Persebaya, juga pernah membela timnas, dan alhamdulillah pernah mempersembahkan medali emas di SEA Games 91. tahun 91 di Manila. Luar biasa. Di sini ada rekan saya bermain, Mas Kang Maman Suryaman, mau berdiri. Ini Pak Anies. Jadi Kang Maman ini juga sama-sama saya waktu itu di Manila, bisa memberikan yang terbaik untuk sepak bola nasional.
Mas, gimana awalnya sampai begitu suka dan dekat dengan sepak bola masa kecil biar jadi ilham, jadi ini buat generasi muda sepak bola Indonesia? Memang sepak bola sudah mendarah daging buat saya. Saya dari kecil memang sudah bermain sepak bola sejak tahun 77 dan saya bergabung di Persebaya mulai tahun 86 sampai tahun 2000. Di Persebaya juga pernah menyumbangkan untuk juara Liga Indonesia tahun 97. Dan kebetulan anak saya saat ini juga ada yang main bola di Liga Indonesia. Wow, luar biasa. Main di klub mana, Mas Yusuf? Ini tanya sebentar, Ya, silakan, Bung Yusuf Eka Dono. Memang kalau bapaknya pemain bola, anaknya terus otomatis pemain bola gitu ya? Tidak begitu Pak, ya sepak bola itu harus berlatih dan harus kerja keras. Jadi bukan titipan ya? Tidak bisa, tidak boleh, memang tidak bisa Pak, karena yang sepak bola itu yang melihat orang banyak, jadi tidak bisa nitip untuk anak saya begitu, tidak bisa Pak. Main di klub mana sekarang anaknya? Yang nomor 1 Fandi Eko Utomo ini tergabung di Liga 2 di Semen Padang. Oke. Dan asli tidak pakai orang dalam? Tidak pakai ordal, orang dalam? Tidak ada. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan nomor ke Bung 2 Anies? itu di Bayangkara, Pak Yusuf Boseto. Jadi ada berapa yang menjadi pemain sepak bola? 2, yang Dua. yang ragil ini masih belum. 3. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini Iya, keluarga iya, sepak bola iya. beneran ya? Iya. Dan mudah-mudahan setelah acara malam ini anak-anaknya Bung Yusuf tetap dimainkan di sana ya. Iya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan, Iya. Mas Yusuf? Harapan saya Pak, nantinya kalau insya Allah kalau Pak Anies nanti terpilih jadi presiden, saya berharap tidak hanya stadion yang dibangun, tapi fasilitas mudah-mudahan tidak hanya lapangan ingkup di daerah Jakarta saja, dan kalau bisa di seluruh Indonesia. Mungkin ada solusi yang mungkin Bapak berikan. Terima kasih. Ditanggapi mungkin Bung Anies harapan Ya, dari Mas jadi, Yusuf. makasih. Ditanggapi mungkin Bung Anies harapan Ya, dari Mas jadi, Yusuf. makasih Mas. Ini kemarin membangun di Jakarta 5 lapangan latih. Dan ini memang seperti saya ceritakan tadi didesain untuk latih. Dan ini memang seperti saya ceritakan tadi didesain untuk kita bisa memberikan kesempatan anak-anak berlatih, bisa nantinya berprestasi, mensuplai pemain-pemain baik, bisa nantinya berprestasi, mensuplai pemain-pemain baik. Kan gini kira-kira, bibit yang baik, lalu tanah yang subur, dan bibit yang baik membutuhkan cuaca yang baik pula, iklim yang sehat. Karena kalau iklimnya tidak sehat, maka tidak akan bisa tumbuh juga nih bibit. Nah bibitnya dari mana? Dari rumah, dari sekolah, itu bibitnya. Menyiapkan lapangan latih, lapangan sepak bola berkualitas, itu seperti menyiapkan mediumnya nih, supaya mereka nanti bisa ditumbuhkan. Nah bagian dari pemerintah membangun iklimnya yang sehat, menyiapkan kompetisinya, menyiapkan anggaran supaya ada kompetisi yang berjalan sepanjang tahun, agar anak-anak itu bukan hanya ikut turnamen, tapi memang ikut di dalam kompetisi yang generasi baru. Nah harapannya lapangan-lapangan yang nanti insya Allah kita bangun, itu akan bisa memfasilitasi. Nah kita pernah merasakan ketika bangun Jakarta, berjalan tidak rumit, Bung Ovan, sama sekali nggak rumit. Memang ada alokasi anggaran yang dibutuhkan, tapi ini harus kita pandang sebagai investasi. Jadi kalau kita membangun lapangan latih, waktu kita bangun di Jakarta kemarin, itu investasi. Jadi kalau kita membangun lapangan latih, lapangan yang standar FIFA, sekarang kalau tidak angkanya sekitar 7-8. Kalau ini dipandang sebagai investasi, apa nanti hasilnya? Hasilnya kita akan punya ekosistem pelatihan sepak bola yang lebih baik,
kita nanti akan berharap tumbuh pemain-pemain kita yang baik. Kemudian kita akan punya begitu banyak anak-anak yang tumbuh sportivitasnya, yang kita nanti akan berharap tumbuh pemain-pemain kita yang baik. Kemudian kita akan punya begitu banyak anak-anak yang tumbuh sportivitasnya. Lapangan latih itu tidak boleh dipandang sebagai sebuah biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi yang akan memberikan hasil. Kira-kira begitu. Setuju sekali Bung Anies dan juga para hadirin sekalian. Tapi harus dipandang sebagai investasi yang masyarakat atau penduduk Indonesia menurut survei terbukti sangat menyukai sepak bola. Artinya nyambung dengan apa yang disampaikan Bung Anies tadi, semua infrastruktur termasuk masyarakat atau penduduk Indonesia menurut survei terbukti sangat menyukai sepak bola. Itu kita ciptakan sama dengan membuat atau membahagiakan sebagian besar masyarakat atau anak-anak sepak bola Indonesia. Setuju? Setuju? Luar biasa. Kita di Asia peringkat 3 setelah Uni Emirat Arab dan India untuk pencinta sepak bola. Sementara dari penyelenggaraan luar biasa, tidak kurang dari sekitar 120.000 jiwa hidup dari sepak bola Indonesia. 20.000 jiwa sampai strata liga dan juga liga-liga junior lainnya. Oleh karena itu saya ingin lempar selanjutnya ke Bung Haris Yulianto. Ini kita mulai, saya ingin lempar selanjutnya ke Bung Haris Yulianto. Ini kita mulai melangkah ke generasi yang jauh lebih milenial. Bung Haris masih bermain sekitar beberapa tahun yang lalu ya, silakan diceritakan sedikit bagaimana kedekatan Bung Haris tumbuh kembang di sepak bola, prestasi-prestasinya, kemudian harapan-harapan ataupun pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat kita semua. Pak Anies, mungkin alhamdulillah ya, ini baru ketemu buat kita semua. Pak Anies, mungkin alhamdulillah ya, ini baru ketemu. Ini jadi inspirasi saya juga selama ini, ya, Pak Anies. Begitu. Saya juga lihatnya di televisi aja. Luar biasa ya. Ini jadi inspirasi saya juga. Selama tahu mungkin baru kenal, saya ingin memperkenalkan diri aja. Saya Haris Yulianto, Pak Anies. Saya asal Malang. Tahu mungkin baru kenal, saya ingin memperkenalkan diri aja. Saya Haris Yulianto, Pak Anies. Di tahun 1995 sampai 96 ya kalau tidak salah. Ya, saya juga pernah di tahun 1995 sampai 96 ya kalau tidak salah. Ya, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Persela Lamongan. Dan alhamdulillah selama melalang Buana kurang lebih 15 tahun saya bisa mempersembahkan dan Persela Lamongan. Dan alhamdulillah selama melalang Buana kurang lebih 15 tahun saya bisa mempersembahkan double winner bersama Sriwijaya FC. Kita ikut Euroliga di tahun 2004 Piala Tiger, Piala AFF sekarang ya, dapat runner up waktu itu. Setelah itu tahun 2007 Piala Asia. Selalu jadi kapten nih. Ya. Alhamdulillah setelah itu dipercaya menjadi kapten. Kapten ya. Alhamdulillah. Dan selalu ini kan mengingatkan saya juga pada pemain back Sergio Ramos. Jadi kapten. Kapten ya. Alhamdulillah. Dan Ramos Indonesia. Ya. Ini benteng pertahanan yang kokoh. Betul. Agak garang juga gitu ya. Bikin ngeri pemain-pemain yang mendekat ke belakang gitu. Dan nomornya 4 pula, bukan? Ya. Pertahanan yang kokoh, betul. Agak garang juga gitu ya. Bikin ngeri pemain-pemain yang mendekat ke belakang gitu. Dan nomornya 4 pula, bukan? Iya Pak, tapi sekarang ganti saya Pak. Oh sekarang? 1 Pak. Sekarang 1. Amin. Kalau ya, siap. Salaman dulu, Salaman lagi. Waduh. Iya. Cuma ada dua perbedaan antara Haris dengan Ramos ya. Yang pertama postur tubuh. Haris semakin lama semakin subur, makin makmur ya.
Yang kedua Alhamdulillah. rambut. Kalau Ramos makin gondrong, Haris kayaknya mulai makin Tipis. menipis. Silakan, nanti mau disampaikan, Haris. Ya Pak Anies, saya besar pernah memperkuat Arema. Di pertanyaan, saya kenal baik seluruh supporter Arema juga. Jadi saat ini masih jadi ganjalan dari saya itu terkait tragedi Kanjuruhan. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, jadi pandangan apa jika Bapak terpilih menjadi presiden? Ya, apa yang dilakukan oleh Bapak terkait tragedi Kanjuruhan? Terima kasih Mas Karis. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa hitam dalam sejarah bangsa kita, apalagi di dalam sejarah sepak bola. Jadi setiap nyawa itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan at all cost gitu. Karena tugas pertama dan terutama adanya negara adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu tugas pertama. Jadi itu adalah peristiwa yang kita semua harus berkomitmen, untuk jangan sampai berulang. Kami melihat ada 4 hal yang harus kita, pernah saya sampaikan juga ketika debat pertama di KPU beberapa waktu yang lalu. Apa nomor 1 adalah menguak kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi sehingga ini bisa menjadi awalan untuk mendapatkan closure, mendapatkan ujung akhir. Apa yang sesungguhnya terjadi? Yang kedua, apa yang sesungguhnya terjadi? Yang kedua adalah penegakan keadilan, penegakan hukum peradilan. Sehingga semua yang bertanggung jawab penegakan hukum peradilan. Sehingga semua, karena namanya juga ada sebuah peristiwa seperti ini. Yang ketiga adalah kompensasi bagi keluarga korban. Sehingga keluarga korban bisa mendapatkan sebagian dari usaha untuk recover. Begini, bicara korban bisa mendapatkan sebagian dari usaha untuk recover. Begini, bicara sampai kompensasi ya, sesantun apapun santunan itu diberikan, dia tidak bisa mengobati rasa kehilangan, udah nggak bisa itu. Tapi kalau kita mengatakan nggak bisa, bukan berarti sesantun apapun santunan itu diberikan, dia tidak bisa mengobati rasa kehilangan, udah nggak bisa itu. Tapi kalau kita mengatakan nggak bisa, bukan berarti kompensasi itu kemudian nggak perlu, bukan. Tapi kita harus sadar, jangan menganggap kalau udah ngasih kompensasi, kemudian seperti mengganti, nggak pernah, itu nggak pernah bisa diganti. Itu nggak bisa. Tanya sama ibu-ibu yang anaknya meninggal, nggak pernah bisa. Tanya sama bapak-bapak, nggak bisa. Komitmen untuk jangan sampai peristiwa itu pernah terulang lagi. Jadi 4 nih, 1, menguak kebenaran. 2, menegak komitmen untuk jangan sampai peristiwa itu pernah terulang lagi. Jadi 4 nih, ulang. Dan yang keempat ini harus kita lakukan. Luar biasa. Amin. Amin, amin. Sekali lagi kita aminkan. Amin. Amin. Masih kurang meriah. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mas Haris. Selanjutnya saya akan nyebrang ke. Amin, amin. Sekali lagi kita aminkan. Amin. Amin. Masih kurang meriah. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih untuk sepak bola. Errol, FX IBA, asal Papua. Sama, Errol, silahkan cerita sedikit biar bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi bola. Errol, FX IBA, asal Papua. Sama, Errol, silahkan cerita sedikit biar bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi atlet dan juga pemain bola Indonesia selanjutnya, memompa semangat mereka, walaupun semakin sulit mendapatkan tempat bermain bola yang layak untuk mereka. Yang kedua, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Jangan ada yang ditahan-tahan. Curhat dari dalam hati, keluarkan semua. Silakan, Errol IBA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Presiden. Setelah itu saya melalang buana di Belantika Sepak Bola Indonesia. Pertama di Semen Padang, Arema, mantan komandan perang tim Persebaya Surabaya Bapak, bersama Pak Gede. Mantap. Dan beberapa klub lain di Belantika Sepak Bola Indonesia. Pertama di Semen Padang, Arema, mantan komandan perang tim Persebaya Surabaya Bapak, bersama Pak Gede. Mantap. Dan beberapa klub lain di Indonesia. Pernah di Timnas, SEA Games, bareng Bang Ismet dan Mas Karif di Singapura. Saya itu yang suka berikut, tukar sama pemain Papua, Eli Aiboy. kayaknya saya tidak kenal Bapak. Kenal Pak. Itu teman dari Diklat sama-sama ya? Ragunan Ya. ya Bapak. Siap. Silakan, lanjut. Jadi Yang tapi berikut, pesannya apa? Jangan pernah ketukar gitu ya. Insya Allah Pak. Baik Bapak, ada sedikit saya mau kasih pertanyaan ya, terkait dengan industri kompetisi sepak bola Indonesia ya, yang terkait dengan masalah jadwal kompetisi dan izin kepolisian ya. Artinya saya sekarang aktif jadi asisten pelatih PSBS Biak Pak, Liga 2. Saya dan keluarga bersama rekan-rekan pelatih sangat berharap Bapak untuk masalah kelancaran izin kompetisi itu, kira-kira Bapak Anies dan pemerintah apa yang akan Bapak lakukan. Yang berikut Pak Anies terkait dengan infrastruktur. Terus terang kita yang dari Papua Pak, ini Bapak sudah kerja nyata membangun sepak bola lapangan sintetis di Jakarta. Saya sangat berharap Pak, insya Allah jika Bapak jadi Presiden Republik Indonesia, Amin. negeri ini merestui Bapak, saya berharap Bapak juga bisa membangun lapangan sintetis di Papua. Ya. Ya. Kenapa begitu Bapak? Karena pada umumnya kompetisi di bawah umur Pak di Jakarta atau di Jawa menggunakan lapangan sintetis. Sedangkan kita yang dari Papua perlu beberapa hari, beberapa minggu untuk beradaptasi Pak dengan lapangan itu, dan itu membutuhkan biaya yang besar Pak. Sudah tiket pesawatnya mahal, sewa lapangannya juga mahal, Hotelnya lagi. jadi itu yang saya berharap Pak, Bapak bisa membangun lapangan sintetis di Papua. Berarti ada dua ya, masalah kelancaran Dua. jadwal kompetisi dan juga infrastruktur di Papua. Silakan Dan Bung ini Anies. pengalamannya Pengalaman pribadi. silakan dulu di PPOP di sini ya. Benar Di Pak. Jakarta ya, Ya. Ragunan. Di Ragunan. Dengan fasilitas ya. Silakan dulu di PPOP di sini ya. Benar Di Pak. Jakarta ya, Ya. Ragunan. Di Ragunan. Dengan fasilitas yang cukup baik gitu ya. Ya. Sebelumnya di masanya. PPLP Papua Pak. Sebenarnya PPOP Papua. Nah, begini, pertama yang soal terkait dengan kompetisi. Tadi saya sampaikan, bibit yang baik membutuhkan, ada juga tentu ada pupuknya, dan ada iklim yang sehat. Nah, saya melihat ada juga tentu ada pupuknya, dan ada iklim yang sehat. Nah, saya melihat kita di Indonesia petisi yang penuh dengan kepastian. Di berbagai negara yang olahraga sepak bolanya maju, salah satu cirinya adalah jadwal kompetisi itu sepak bolanya maju. Salah satu, jadi mulainya misalnya bulan Agustus atau September, kalau sepak bola nih, jadi jelas itu ada periode di mana mereka, efeknya apa? Itu berdampak pada ekosistem. Jadi jelas itu ada periode di mana mereka, efeknya apa? Itu berdampak pada ekosistem. Pada satu soal latihannya sendiri. Yang kedua, bagaimanapun juga ini adalah sebuah industri. Dan perencanaan bisnis itu paling sulit kalau tidak ada kepastian waktu. Penjadwalan budget, penyiapan sponsor, itu semua turun tangan. Karena kalau pemerintah tidak turun tangan, nanti diombang-ambingkan terus
Problemnya izin terus kan, turun tangan. Karena kalau pemerintah tidak turun tangan, nanti diombang-ambingkan terus. Problemnya izin terus kan. Sudah mau main izinnya nggak keluar. Sudah mau main ternyata harus berubah tempatnya. Jadi kemudian mekanisme perizinan yang predictable, sehingga semua tahu kalau terpenuhi A, B, C, D, E, F, G, ya izin keluar. Mekanisme perizinan yang predictable, sehingga semua tahu kalau terpenuhi A, B, C, D, E, F, G, ya izin keluar. Kalau tidak terpenuhi G, H, I, J, ya izin nggak keluar. Itu predictability itu penting sekali. Kalau tidak bisa hidup ini. Dan dengan itu jadwalnya jelas, maka pelatih tenang. Mana-mana kalau jadwal di berbagai negara itu kan jadwalnya sudah fix tuh. Beli tiketnya juga bisa jauh-jauh hari. Jadi ini contoh, menurut saya KPI-nya Bung Errol adalah menjadikan Allah ketika kami bertugas itu yang menjadi salah satu KPI utamanya. Ya, ketika kami bertugas itu yang menjadi salah satu KPI utamanya. Ya. Lalu yang kedua tentang lapangan. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu sekarang jadi Papua Baradaya. Dulu Papua, lalu Papua Barat, sekarang jadi Papua Baradaya. Dulu Papua, janjikan pada waktu itu. Salah satu janji kami di tanah Papua adalah membangun lapangan sintetis. Janjikan pada waktu itu. Salah satu di Papua. Wah, nyambung nih. Supaya, nyambung sama keinginannya Errol Ibah. Ya, supaya ini talenta-talenta yang di Papua. Wah, nyambung nih. Nyambung Supaya, sama keinginannya Errol Ibah. ya, supaya ini talenta-talenta yang potensial itu ketemu fasilitas yang bagus. Kan kira-kira begini, mereka bisa berlatih malam pun bisa. Dan sehari bisa melihat ada beberapa wilayah Indonesia yang memiliki tradisi sepak bola. Kami melihat ada beberapa wilayah Indonesia yang memiliki tradisi sepak bola. Termasuk di Maluku, ini yang kami ingin lakukan juga. Di Maluku talenta dan kira-kira begini, sepak bola itu udah bagian dari budaya gitu. Di Papua kan juga begitu. Betul Pak. Di Papua, di Maluku itu bagian dari budaya. Nah, di tempat-tempat yang memiliki animo dan potensi yang besar, kita harus siapkan lahan yang cukup supaya bibit itu bisa bertumbuhan dengan baik. Itu komitmen kami ketika kami bertugas, insya Allah kami laksanakan. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah dan kita aminkan tentunya. Bang Opan izin ada lagi. Ya silakan Pak. Bapak Pokoknya jangan malu-malu, nggak pakai bayar, belum, nggak pakai Mas. bayar, silakan. Bapak kalau membangun sepak bola lapangan sintetis, Bapak ingat nama saya yang pimpronya Pak. Makasih Pak Anies. Iya, udah mulai ganggu Bang Gede Widiade ini. Ya, nyambung dengan apa yang diharapkan oleh Errol Ibah tadi, ada titipan dari teman-teman asal Maluku yang memiliki harapan yang sama. Kita tahu bahwa sejak beberapa puluh tahun yang lalu, bumi Maluku, terutama Tulehu, menjadi salah satu gudangnya pemain-pemain bertalenta tinggi dari Indonesia. Sayangnya, yang membuat kita miris hingga hari ini, Maluku termasuk yang paling minim sarana prasarana atau infrastruktur sepak bolanya. Jadi teman-teman Maluku menitip pesan kurang lebih sama, mohon diperhatikan jika nanti Amin memimpin bangsa ini. Amin. Selanjutnya yang terakhir dari 5 legend, sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk juga bertanya. Ismet Sofyan, Ismet, Errol, Haris, ini 3 angkatan atau 3 orang yang tahun kelahirannya sama, 78 atau 79. Ya 79 lah, artinya umurnya sama. Tapi kalau kita tanya, setiap Ismet muncul di televisi, kita tanya anak-anak kita, coba tebak, Om Ismet itu lahirnya kapan? Rata-rata nebaknya 85, 87. Awet mudanya luar biasa, padahal sama nih lahirnya. Tapi di antara ketiga yang paling belakangan pensiun Ismet ya. Memang yang paling lama bermain Ismet ya. Memang luar biasa. Ismet, silahkan sedikit ceritakan bukan lagi kedekatan sepak bola dan Ismet, tapi bagaimana menjaga kebugaran, performa hingga Ismet yang juga lahirnya sama dengan Ibah,
tapi paling belakangan pensiun di sepak bola. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Selamat malam Pak Anies. Saya pikir tidak perlu memperkenalkan lagi karena saya dengan Pak Anies pernah bekerja sama. Kita pernah konvoy bareng di bis, kita pernah ke balai kota. Ketika Persija menang 3 langsung pada tahun yang sama, Bung Ismet ada di situ. Wow. Dan kita keliling, kita betul-betul itu pesta pora rasa syukur. Dan tidak akan pernah lupa. Ismet, he was there. Nah. Tepuk tangan untuk Bang Haji. Lebih terkenal dengan julukan Bang Haji. Baik, saya menjawab pertanyaan Bung Opan. Kenapa sampai sekarang saya bermain? Mungkin kuncinya disiplin ya Bang Opan, disiplin, tetap rutin berlatih. Itu sih kuncinya, tidak ada yang lain. Selebihnya pola hidup sehat, itu aja sih. Sampai sekarang saya masih bermain di Liga 2 di Bekasi FC. Sekarang ada yang mau ditanyakan, disampaikan ke Bung Saya alhamdulillah Pak Anies, orang paling beruntung Pak Anies di tim nasional. Saya tahun 2000 saya ikut Piala Asia, 2004 dan 2007. Alhamdulillah saya berkesempatan 3 kali ngikutin Piala Asia. Saya tidak nanya stadion karena saya pikir janji Bapak terhadap stadion sudah ada buktinya sekarang JIS. Itu real nyata karena di saat Persija kesulitan stadion, banyak supporter-supporter di Jackmania, bahkan di sini ada Bung Ferry, ada Bung Irlan juga. Mereka mendesak untuk membuat stadion setelah eranya Lebak Bulus dihancurkan. Akhirnya Persija kesulitan untuk berkandang di Jakarta. Dan alhamdulillah janji itu Bapak tepati. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak, saya 3 kali alumni Piala Asia. Seandainya Bapak terpilih nanti menjadi presiden, harapan, Amin, kesan buat tim nasional untuk di masa akan datang. Karena sekarang euforianya sekarang Piala Indonesia ada di Qatar. Jadi saya pikir Indonesia punya peluang, walaupun yang kita hadapi adalah Jepang. Saya minta harapan Bapak buat tim nasional untuk di masa akan datang. Terima kasih Pak. Ini Piala Asia Pak. kalau harapan saya terhadap tim nasional barangkali sama dengan harapan seluruh anak bangsa Indonesia. Kita mengharapkan tim nasional kita menjadi tim yang selalu juara. Tim yang bisa menjadi pemenang di berbagai event. Dan juara itu memang ya nomor 1. Kan masa juara nomor 2 gitu. Ya, betul Pak. Masa juara nomor 3 gitu. Ya kalau juara ya nomor 1 gitu, nomor 1. Jadi kita kepengen timnas nomor 1 gitu kan, timnas nomor 1. Jadi nah di mana itu? Mulainya menurut saya mulai level Asia Tenggara, level Asia, bahkan kita berharap nanti timnas bisa ikut final Piala Dunia. Amin. amin. Nah, tapi untuk sampai ke sana tidak bisa otomatis. Harus kita melakukan perubahan. Saya bukan bertugas sebagai pengelola PSSI sekarang atau pengelola klub sepak bola, tapi saya ingin ketika kami bertugas, proses untuk menghadirkan Indonesia di tingkat global itu dimulai dari memastikan di tingkat anak-anak, di tingkat belia ada proses penumbuhan bibit yang baik. Pembibitan awal, melihat anak-anak yang punya potensi, kemudian dilakukan pengembangan secara sistematis. Dan itu artinya komitmen dari pemerintah. Kalau dikatakan komitmen itu artinya apa sih? Ya harus dialokasikan sumber dayanya, harus ada anggarannya, supaya mereka-mereka yang potensial ini dari awal ditumbuhkan. Lalu yang kedua, bangun iklim kompetisi yang sehat, yang Bung Errol tadi tanyakan. Bagaimana itu? Ya jadwal yang jelas, bukan hanya di tingkat profesional, tapi kompetisi yang tadi, dengan adanya lapangan-lapangan rumput sintetis di semua kota, maka kita akan bisa membangun kompetisi anak-anak kecil, anak-anak belia untuk mereka tumbuh.
Jadi bukan tidak mungkin nanti kita akan menyaksikan U14, U15 yang anak-anaknya mempesona gitu. Kalau mereka memang ditumbuhkan dari usia belia dengan baik. Jadi harapan kami kalau itu bisa dikerjakan, lalu kemudian organisasi PSSI juga dipastikan organisasi yang berjalan baik. Kemudian kompetisi kita juga mafia-mafia ini harus dihilangkan. Jadi hilang itu meritokrasi hadir di situ. Kemudian memastikan bahwa dukungan dari negara, dari aparat penegak hukum untuk membangun iklim yang sehat itu benar-benar hadir. Jadi nantinya Bung Ismet, saya membayangkan kita menuju kepada Indonesia berprestasi itu bukan sekedar mencari pelatih hebat lalu dilatih selama berapa bulan terus berharap hasil instan. Ini perlu proses yang panjang. Kalau kita lakukan itu dengan serius, lintas waktu, saya yakin nanti kita akan memiliki timnas yang berprestasi, yang kalau hadir kemanapun pulang dengan juara 1. Amin. Kita aminkan sekali lagi, amin. Amin. Luar biasa. Dan agar pembinaan terus berjalan, kita berharap jangan orang bola pindah kerjaan. Errol, batalin dong. Jangan pindah pekerjaan, lu tetap di bola aja dulu. Oke, selain 5 legenda yang ada di antara kita, saya ingin memberikan kesempatan 2 penanya kepada generasi yang tentunya lebih berbeda lagi. Silahkan. Oke. 2 depan, saya berikan 3 ya, 3. 1, 2, 3. Silakan. Cek. Ya. Perkenalkan diri dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Aun Rahman. Kebetulan saya insan sepak bola, pundit sepak bola juga, komentator di TV. Pak Anies, kebetulan saya juga pengajar. Jadi ada yang mau saya tanyakan terutama di level kebijakan secara makro, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengaruh dari olahraga dalam kebijakan secara general dan juga makro? Apakah olahraga termasuk sepak bola ini pengaruhnya terhadap publik, dan juga apakah olahraga termasuk sepak bola ini hanya sekadar jadi supporting actor terhadap kebijakan Bapak atau justru punya peran yang signifikan? Yang kedua. Apa pertanyaan tadi? Apakah olahraga dan juga sepak bola ini hanya maju jadi... sini. Agak maju sini. Sini. Iya. Oke, tak Pak. kenal maka tak sayang. Ya, yang saya pengen tahu dari Bapak sendiri melihat olahraga dan sepak bola ini pengaruh terhadap publiknya seperti apa? Pengaruh terhadap publiknya seperti apa? Pengaruh terhadap publik. Pengaruh terhadap publiknya seperti apa, dan apakah dan bagaimana sepak bola itu memang penting in the first place gitu, Pak. Dan juga saya ingin tahu dari kebijakan Bapak secara general, apakah sepak bola ini jadi supporting actor atau justru punya peran yang signifikan? Begitu, Pak, pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Mau dijawab dulu Bung Anies atau sekalian aja? Oke, selanjutnya silakan Bung, maju ke sini. Penanya ketiga, saya beri kesempatan 3 orang, siap-siap, silakan. Terima kasih Bang Opan. Selamat malam Pak Anies. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya adalah Jerry Arvino, saya seorang sportscaster, presenter olahraga. Ya, saya juga adalah supporter tim nasional Indonesia, bukan cuma di sepak bola tapi juga berbagai cabang olahraga lainnya. Makanya senang banget nih sama legend-legend. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi akan forum diskusi ini karena ini penting sekali untuk demokrasi, Pak, dan juga menjadi wadah aspirasi untuk berbagai gagasan yang hadir begitu. Jadi memang ini sangat penting. Terima kasih sudah mengundang saya juga ke sini. Saya sebenarnya ingin bertanya terkait dengan apa yang sering Bapak suarakan, yaitu tentang perubahan dan juga keadilan atau kesetaraan ya. Nah, tadi kita udah sama-sama dengar juga para legend-legend kita ini atlet udah bilang berbagai isu dan juga mungkin masalah yang terjadi khususnya di sepak bola Indonesia begitu. Dan juga ada persoalan lain mungkin seperti mafia bola, pembinaan usia dini, kemudian kericuan supporter, keamanan juga bagi penonton di stadion begitu, kemudian juga ada prestasi tim nasional dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan saya Pak, apabila Bapak terpilih dan dipercaya mengemban amanah sebagai pemimpin negara ini,
hal apa yang menjadi urgensi terbesar, yang menjadi concern dan prioritas Bapak untuk diubah dan dibenahi, dan apa langkah konkretnya untuk perbaikan industri dan ekosistem sepak bola dan juga olahraga Indonesia paling tidak 5 tahun ke depan. Dan untuk pertanyaan terkait soal keadilan, saya ingin bertanya apa yang akan Bapak lakukan untuk memberikan keadilan atau kesetaraan terutama dari segi dukungan, apresiasi, dan juga bahkan alokasi anggaran untuk cabang olahraga lain yang mungkin tidak sepopuler sepak bola, namun justru bisa mengharumkan nama Indonesia, bahkan menjadi penyumbang medali rutin bagi Indonesia. Dan saya juga ingin menyampaikan seperti yang tadi Mas Haris sampaikan, usut tuntas tragedi Kanjuruhan, karena tidak ada nyawa, tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Maju terus olahraga Indonesia. Terima kasih Pak. Silakan duduk kembali tapi mic serahkan ke saya, ya kan? Silakan. Penanya terakhir untuk kesempatan malam ini dari audiens. Perkenalkan diri juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang saya hormati, nama saya Dian Pak, saya dari Aceh. Dian Pak. Aceh. Dari Aceh. Jadi ini idola kita ini. Pak Ibe Sofyan dari Persiraja, saya fansnya Persiraja dan Persija karena sama-sama orange, Pak. Nah, dan Pak Anies yang paling penting adalah Pak Anies harus tenang karena kami supporter bola Indonesia sudah ada bersama Pak Anies untuk tahun 2024. Dan Pak Anies, ini saya menyampaikan keresahan karena saya kemarin selama khusus saya datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh, di Selepet Imin gagal. Di Desa Anies kemarin gagal, gak ada kesempatan. Jadi di sini, ini kan Aceh akan menjadi tuan rumah PON Aceh Sumut. Tapi mungkin baru pertama sejarah tuan rumah PON itu nggak dibangun stadion, Pak. Aceh nggak ada stadion. Bang Ismet Sopen sangat tahu sekali. Jadi ini masyarakat Aceh dulu dibangun suatu desain yang indah, ya stadion di kawasan Nehen itu dengan motif Aceh, tapi ternyata zong tidak ada. Kami berharap rakyat Aceh meskipun PON nanti sudah usai, Pak Anies insya Allah dilantik Presiden Oktober 2024, tolonglah Pak, berikan kami stadion internasional 1, karena saya lihat dari 11 stadion itu Aceh belum masuk nih. Nah jadi Aceh sebagai suara yang insya Allah nanti 80% minimal suara Pak Anies di Aceh, kita sudah buktikan dulu Pak, saya dulu pendukung 02, kita di Aceh 85% Pak. Dan sekarang insya Allah minimal 80% kita akan perjuangkan untuk Pak Anies. Dan juga salam terakhir juga Pak dari teman-teman saya Pak di Aceh yang kemarin pasang videotron Pak Anies di Aceh yang di take down di Jakarta, ternyata teman-teman di Aceh itu memasang Abah Anies, itu luar biasa responnya, itu merupakan bentuk kecintaan rakyat Aceh kepada Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Anies langsung dijawab ketiga-tiganya. Oke, satu lagi, The Jack tidak bisa diabaikan. Silahkan. Di sini. Iya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, saya Irlan, supporter Persija. Sama dengan teman-teman tadi Bang Haris juga tentang Kanjuruhan. Saya cuma mau menyampaikan, menginformasikan gini aja Pak Anies satu. Ketika Pak Anies debat capres yang pertama, Bapak mengangkat isu Kanjuruhan, dan alhamdulillah Pak, laporan teman-teman di Malang yang tadinya laporannya model A, sekarang ditingkatkan menjadi laporan model B Pak. Jadi model B, dan saya melihat acara Bapak di Desak Anies, kayaknya belum ada di Malang ya Pak. Dan kayaknya Bapak perlu bikin di Malang, Bapak dengarkan langsung teman-teman Aremania, teman-teman di Malang, untuk mendengarkan apa yang mereka alami Pak. Saran saya Bapak harus segera ke Malang Pak, mendengarkan itu Pak. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih, luar biasa. Bung Irlan, makasih. Cukup. Oi. Wow, ada hadiah. Terima kasih Bung, terima kasih. Mantep ini Bung Irlan. Silakan Bung Anies, ditanggapi satu persatu. Ya, gini, ini serunya kalau kita ngomong olahraga, sepak bola. Olahraga itu ketika kita obrolin itu egaliter, selalu egaliter. Dan perasaan bahwa yang kita bicarakan lah untuk kita semua.
itu kuat sekali. Jadi saya merasakan betul kalau kita ngobrol soal olahraga ini, siapapun yang mengungkapkan itu pasti punya perasaan ya kita setara, kita sama gitu. Jadi itu satu. Dan yang kedua nih soal pertanyaannya. Yang pertama Bung Abdurrahman tadi tentang pengaruh olahraga pada publik. Barangkali beliau sebagai dosen pengajar malah bisa menjelaskan tuh pengaruh olahraga pada publik. Saya sebagai orang yang tidak mempelajari sebagai bidang keilmuan, tapi orang yang mengamati. Saya menonton sepak bola baik di Jakarta, baik di Jogja, dan kalau timnas main internasional juga saya berapa kali ikut nonton. Di tempat lain juga di Eropa terutama saya sempat nonton juga. Saya merasakan bahwa sepak bola ini mengajarkan kepada kita apa itu lawan. Dan ini yang harus kita tumbuhkan. Lawan itu bukan musuh. Lawan sepak bola adalah teman olahraga. Itu membuat kita rileks, sportivitas ditumbuhkan. Jadi saya melihat sepak bola ini sebagai, atau olahraga secara umum, itu sebagai medium untuk membangun perasaan kebersamaan, membangun perasaan egaliter, dan membuat kita memiliki objek percakapan yang bisa dibilang gak pernah ada berhentinya. Pertandingannya selesai 90 menit, tapi obrolan di warung kopi habis nobar itu bisa 2 jam, 3 jam sesudahnya. Dan itu apa ya, subjek pembicaraan yang enak diomonginnya. Ini menurut saya medium pemersatu yang kuat. Jadi saya melihat olahraga ini sangat penting. Lalu yang kedua, saya berkeinginan dan berharap, ini seperti teman-teman semua di sini para legend ini, itu menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Jadi ketika melihat pemain-pemain yang bermain di lapangan itu, publik itu menonton untuk anak-anaknya dengan bilang, nak, kau belajar yang rajin ya, kau latihan yang serius ya, nanti kau bisa menjadi pemain seperti itu. Jadi adanya itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di sekolah, di rumah. Jadi jangan pernah meremehkan pengaruh ini pada generasi baru. Dan penting sekali, kita membutuhkan idola-idola bagi anak-anak kita. Dan tidak ada yang bisa bermain di level timnas atau di klub-klub yang terkemuka jika tidak punya disiplin diri yang kuat. Nggak mungkin aja udah, nggak mungkin. Itu disiplin diri yang kuat, ketangguhan, ketekunan, kerja keras yang luar biasa. Jadi itu karakter-karakter yang menurut saya bisa kita tunjukkan kepada generasi baru kita. Lalu apakah olahraga ini sebagai supporting aktor atau justru punya peran signifikan? Kira-kira begitu ya ininya. Kami melihat olahraga ini punya peran yang signifikan. Satu, yang tadi saya sampaikan soal mempersatukan dan lain-lain. Yang kedua, ketika tim Indonesia berangkat mewakili Indonesia, maka dia membangun percaya diri bangsa. Dia membangun kebanggaan bangsa. Dan kita semua sadar, Indonesia Raya itu dinyanyikan di gelanggang internasional hanya 2 event. 1, kunjungan kenegaraan presiden. 2, ketika atlet memenangkan olahraganya. Ketika juara 1, hanya 2 itu. Medali emas. Medali emas, maka Indonesia Raya akan digaungkan di tingkat dunia. Selain itu tidak ada. Jadi kami melihat untuk membuat bangsa kita memiliki kebanggaan, maka olahraga menjadi salah satu caranya. Dan ini bukan baru, Bung Karno sudah melakukannya di awal Republik ini. Karena itu menjadi kebanggaan. Begitu ya komentar pertama. Yang kedua, Bung Jerry, terima kasih. Terima kasih soal apresiasi tentang gerakan perubahan, soal kesetaraan sebagai prinsip itu. Nah, kalau saya melihatnya begini, ekosistemnya harus ditumbuhkan lebih baik. Kenapa? Ini adalah tipe aktivitas di mana negara tidak bisa intervensi
dan berbuat langsung secara praktis. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah pelaku-pelaku di dunia persepak bolaan. Dari mulai pembibitannya sampai membangun iklim kompetisi yang baik. Tapi kami di pemerintahan bisa menyiapkan iklim yang sehat, bisa membantu membangun ekosistem yang sehat. Kalau saya lihat apa yang urgent, duduk bersama merumuskan roadmap pengembangan sepak bola yang lalu pemerintah komit untuk melaksanakan roadmap itu bersama-sama. Ini satu prinsip Bung Jerry yang saya pegang. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Kadang-kadang merasa punya tanda tangan lalu merasanya punya pengetahuannya. Segalanya mau dikerjakan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tidak. Justru bicara dengan misalnya pengamat seperti Bung Jerry, pelaku, pelatih, pemain, kemudian pengelola sekolah sepak bola, kemudian pemilik klub sepak bola, kemudian penonton. Jadi itu semua duduk bersama kita susun. Dan dari situ tentu saja PSSI dan lain-lain. Tapi kami membayangkan prioritasnya adalah membangun ekosistem yang sehat. Gitu ya pertama. Kemudian yang kedua, apakah olahraga-olahraga lain juga penting dapat? Iya penting. Menurut saya ini ketika kita bicara kesetaraan maka semua cabang olahraga harus dapat perhatian. Dan sesungguhnya begitu sampai pada pengembangan olahraga, jangan beban itu semuanya diambil alih oleh negara. Kita bisa melibatkan entitas swasta untuk terlibat dan saya yakin swasta banyak yang mau terlibat. Tapi pemerintah bisa memberikan insentif. Insentifnya apa? Insentif fiskalnya ada. Dari mulai perpajakan, dari mulai kemudahan-kemudahan untuk fasilitas investasi stadion, jangan diberikan ke swasta. Berat buat mereka. Negara yang bikin stadion. Nanti swasta yang menggunakan dan memanfaatkan stadionnya. Tapi kalau beban awalnya diberikan pada swasta, nggak ada yang bangun stadion. Karena besar itu biayanya. Jadi negara ambil peran yang tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain, tapi pembangunan cabang-cabang olahraga menurut kami bisa dengan melibatkan korporasi. Kita sering menyaksikan ada cabang olahraga badminton misalnya. Badminton, voli itu ada klub-klub yang punya asosiasi dengan korporasi. Bener kan? Ada pusat-pusat pelatihan yang betul-betul di bawah korporasi. Jadi korporasinya punya kebanggaan juga. Sesungguhnya tipe ini bisa kita eksplor lebih jauh. Lalu pemerintah memberikan insentifnya dalam bentuk fiskal, misalnya begitu. Lalu yang berikutnya Bung Diar ya. Dian dari Aceh. Terima kasih atas persistensinya. Mencoba desak Anies belum dapat, mencoba Asari belum dapat, dan akhirnya dapatlah di acara malam hari ini. Dan terima kasih, kalau memang di sana dibutuhkan dan di situ memang layak, maka insya Allah kita siap bangunkan stadion di Aceh nanti. Jadi sekali lagi kita aminin, amin, amin. Jadi salah satu yang membutuhkan Aceh ya, siap. Ya, supaya Aceh punya stadion sepak bola yang representatif. Ini timnya siap nih Pak Gede. Siap ya untuk selain Pak Gede ada Pak Aprindi di sini. Ini nanti pikirin juga nih Pak. Ini beliau yang menjadi salah satu orang yang bekerja membangun Jakarta International Stadium kemarin. Jadi ini ketika kami bicara stadion, maka ada orang-orang yang sudah mengerjakan. Oh ya, saya ingin sampaikan. Ini stadion ini walaupun standarnya internasional dan menjadi salah satu stadion terbaik dunia, tapi keringatnya 100% keringat anak Indonesia. Luar biasa. 100%. Dan itulah salah satu sebab mengapa ini membanggakan gitu. Jadi kita merasa puas karena ini hasil keringat anak-anak kita yang dilahirkan oleh ibu kita dan dididik oleh
sekolah-sekolah dan kampus-kampus Indonesia. Bung Irlan, tadi soal Kanjuruhan. Saya cerita sedikit ya. Di bulan puasa kemarin, saya berkeliling di beberapa kota tanpa media, tanpa pendampingan banyak, ya ada beberapa orang asisten yang menemani saya, tapi saya keliling itu sendirian, ngobrol sendirian, berhenti di warung, nanti diskusi, orang di warung itu ngeliatin gitu, ini kok sepertinya kenal gitu, tapi siapa gitu, kok ada di sini gitu. Dan saya termasuk ketika ke Malang, saya ke Malang, jalan kaki ke Pasar Burung di Malang, duduk di kios di situ. Yang orang-orang di situ juga ketika saya datang itu memperhatikan, ini sepertinya mungkin gitu, sepertinya kenal, tapi maksudnya sih di sini gitu. Karena saya jalan sendirian dan saya mampir di situ, saya ngobrol. Di situ saya mendengar suasana kebatinan masyarakat di Malang yang mungkin akan beda kalau ngobrolnya pakai mikrofon. Yang mungkin beda kalau ngobrolnya ada lensa-lensa kamera banyak. Ini tanpa lensa, tanpa mikrofon, dan ketika ngobrolnya pun yang saya ajak ngobrol tuh sama sedikit bertanya-tanya. Dan di tengah obrolan kita dia tanya, sampai Anda ini Anies ya gitu. Baru saya bilang iya. Jadi ketika ngobrol awal dia tidak tahu saya ini siapa. Nah, di situ saya mendengar pedihnya, perihnya dan marahnya. Kemarahan yang kolektif atas apa yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi itu saya rasakan, tapi bila memang diperlukan, jadwalnya memang memungkinkan, mudah-mudahan bisa bikin Desa Anies juga nanti di Malang. Berarti masih harus ada umpan manis yang lain nih, Bang Gede. Oke, rasanya kurang adil bagi saya dan bagi kita semua jika kesempatan untuk bertanya hanya saya berikan kepada sektor gelandang dan lini belakang kita, tanpa memberikan kesempatan kepada lini depan atau striker. Silakan, Bung Ago, silakan. Ada yang mau ditanyakan, maju ke depan. Bung Herman Ago ini beberapa tahun yang lalu mencetuskan Liga Pendidikan Indonesia dan sempat sukses, tapi entah apa yang terjadi sekarang. Silakan pertanyaannya Bung Ago. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam olahraga untuk kita semua. Terima kasih Pak Anies. Saya merasa tersanjung Pak Anies bisa diberi kesempatan untuk, ini sebenarnya desak Anies sebenarnya nih. Karena saya ingin mendesak Pak Anies tentang olahraga. Saya ada di dunia olahraga itu udah hampir 30 tahun Pak Anies. Mulai dari orang media, pengurus di PSSI, juga berkecimpung di industri olahraga, dan saya sekarang sebagai pengurus KONI Pusat. Dari data yang kami lakukan riset tempo hari Pak Anies, dari hampir 40 juta populasi pelajar di Indonesia dari SD sampai SMA, ternyata partisipasi aktif pelajar dalam olahraga itu hanya 2,8%. Sangat kecil. Bagaimana kita bicara soal bugar ya. Problemnya apa? Pemasalan dan pembibitan olahraga kita itu tidak ada yang menangani. Diserahkan ke cabang olahraga, sementara cabang olahraga fokus untuk melakukan pembinaan dan prestasi. Kita bicara pemasalan dan pembibitan. Nah, pertanyaan saya, jika nanti Pak Anies insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Amin. Yang kami desak adalah agar pemerintah cukup melakukan regulasi untuk pembangunan olahraga, tetapi untuk kegiatan aktifnya serahkan kepada swasta. Pemerintah cukup melakukan regulasi. Kenapa? Ketika pemerintah menjadi operator untuk menjadi pelaksana olahraga ini, yang ada hanya serapan anggaran, tidak ada outputnya. Kalau misalnya pembinaan dan pemasalan dilakukan oleh swasta, ini akan menjadi industri. Bayangkan Pak Anies, kalau misalnya dari 40 juta populasi siswa, 10% aja yang aktif, ada 4 juta, berapa banyak kira-kira komersial yang bisa diraih dari situ? Terima kasih Pak Anies. Dan pertanyaan saya adalah, apa kira-kira kebijakan Pak Anies nanti untuk melakukan pembibitan dan pemasalan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Herman Ago. Silakan langsung ditanggapi. Pak Agung ya.
Ya, Herman Ago. Herman Agung. Herman Ago. Pak Herman Agung, terima kasih. Saya ingin garis bawahi soal pemasalan ini, Pak Herman. Jadi benar ketika kita membangun ekosistem penumbuhan olahraga yang sehat itu jangan hanya berorientasi pada prestasi, betul. Tapi juga berorientasi pada kebiasaan untuk berolahraga, kebiasaan untuk hidup sehat dan bugar. Tadi benar, banyak di antara kita itu kalau bicara sehat-sehat, tapi bugar belum tentu. Nah ini yang harus kita tumbuhkan sama-sama. Saya melihatnya institusi sekolah itu menjadi penting. Dan bagaimana di sekolah yang disebut sebagai kegiatan olahraga itu bisa ditumbuhkan di berbagai cabang, lalu buatkan semacam kompetisi di kota-kota di seluruh Indonesia. Sehingga antar sekolah itu ada kompetisi dan bukan hanya di cabang-cabang olahraga yang populer, tapi di sebisa mungkin semua cabang olahraga. Sehingga masing-masing sekolah itu nanti punya tim olahraga, tim sepak bola tentu. Yang populer kan sepak bola, basket, badminton, volley, yang populer itu. Tapi jangan sampai olahraga-olahraga yang lain lewat. Misalnya gulat, misalnya atau bela diri, kemudian jenis-jenis olahraga lain yang mungkin peminatnya tidak sebanyak atau tidak sepopuler olahraga. Tapi itu harus kita dorong. Jadi kami melihat sekolah itu sebagai instrumen yang penting. Lalu yang kedua, bagaimana melibatkan pihak non-pemerintah. Menurut kami tipe pengadaan barang dan jasa, tipe 3 dan 4 itu harus diadopsi. Supaya warga non swasta, tapi organisasi, yayasan, itu bisa melakukan proses penumbuhan, pelatihan olahraga di generasi baru. Nah, tipe 3 dan 4 ini jarang digunakan untuk olahraga. Menurut saya kalau kita gunakan pendekatan pengadaan barang dan jasa tipe 3, tipe 4, maka pengelolaan itu swakelola oleh masyarakat. Dananya dari pemerintah, tapi yang mengelola masyarakat yang memang punya komitmen. Itu sebabnya seperti saya sampaikan kepada Bung Jerry tadi, pemerintah itu jangan langsung mengerjakan karena pemerintah belum tentu punya kemampuannya dan belum punya kebiasaannya. Ada namanya muscle memory itu. Kita tidak memiliki muscle memory di bidang itu. Nah, jadi kalau saya boleh bayangkan lakukan langkah itu, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan olahraga yang sehat, yang massal itu. Yang ketiga, lakukan pembandingan dengan beberapa negara yang dalam memassalkan olahraga. Supaya kita tidak perlu reinvent the wheel di dalam pendekatan-pendekatan untuk kita memassalkan, masifkan olahraga. Gitu jawabannya. Makasih. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, komprehensif. Dan penanya terakhir, rupanya masih ada yang agak mengganjal. Kang Dede, silahkan ditanya jika Bung Anies jadi presiden nanti, terutama tentang bagaimana masa tua para mantan-mantan atlet nasional yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Silakan Kang Dede. Pak Anies presidenku. Tolong sound. Amin. Pak Anies, saya mengetahui bahwa atlet sepak bola maupun atlet olahraga lainnya, cabang olahraga lainnya Pak, kehidupannya itu di masa tuanya kurang beruntung Pak. Padahal dia sudah membela nama negara, mulai dari kejuaraan dunia, Asia, Pre-Olimpik maupun SEA Games di situ Pak. Nah mungkin Bapak nanti sebagai presiden, solusi apa yang bisa diberikan kepada mereka-mereka itu, perhatian maupun apresiasi dari pemerintah. Terima kasih Pak Anies. Ya, makasih Kang Dede.
ini dialami seperti dibilang tadi banyak cabang olahraga. Jadi kami melihat ke depan, saya rasa pemerintah harus turun tangan, memberikan hari tua kepada setiap atlet yang pernah membawa Indonesia menjadi juara 1 di level internasional. Jadi baik itu di level Olimpiade, baik itu level Asian Games, SEA Games, maupun kejuaraan dunia di cabang, sehingga dia memiliki masa tua yang tenang. Kan kira-kira begini, dia sudah bawa nama baik Indonesia, tapi ini tuanya. Kita harus ganti. Dia bawa nama baik Indonesia, Indonesia jaga sehingga sampai masa tuanya. Dan kita bahkan kalau saya merasa kita perlu membangun semacam museum prestasi atlet nomor 1 se-Indonesia. Sehingga kita punya semacam Hall of Fame semua cabang olahraga yang pernah menjadi nomor 1. Bayangkan kalau ada tempat itu, lalu tiap cabang olahraga kita akan ditunjukkan nih loh, yang berprestasi mulai tahun 50, tahun 60, yang semua membawa nama Indonesia di tingkat global. Yang pernah semua yang tadi saya sampaikan. Jadi satu, namanya dikenang dan jadi inspirasi. Kemudian yang kedua, masa tuanya dia tenang. Dan jaminan itu diwujudkan sederhana sekali, memastikan tempat tinggalnya aman, memastikan bulanannya aman, memastikan jaminan kesehatannya ada, sehingga di masa tuanya dia akan tetap bisa hidup dengan tenang. Apa yang kita harapkan dari mereka? Kalau saya akan meminta kepada mereka untuk berkeliling, mampir sekolah-sekolah, mampir ke tempat atlet-atlet, menceritakan apa yang dulu dikerjakan untuk menjadi sukses. Kita kadang-kadang kalau melihat seorang atlet itu meraih medali emas, saya sering perhatikan ini. Ditanya rame-rame, bagaimana perasaan Anda? Ya pasti senang, ya pasti bahagia, namanya terima emas. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar itu begini, bagaimana rasanya ketika Anda harus latihan untuk bisa seperti ini? Nah itu baru beratnya tuh. Bangun jam 3 pagi, jamu jam 4 pagi, lalu latihan 8 jam sehari, non-stop tiap hari, bertahun-tahun. Nah di situ pertanyaannya, keberhasilan mendapatkan emas itu cuma didapat di ujung sebentar, tapi untuk mencapai ke sana itu perlu latihan yang luar biasa. Saya kalau ketemu atlet yang berprestasi olahraga baik sepak bola maupun yang lain, itu gak usah ditanya lagi soal kedisiplinan diri, pasti kedisiplinan dirinya kuat. Pasti dia mampu untuk merencanakan, menaklukkan dirinya agar bisa berlatih secara tuntas. Jadi kalau orang-orang berprestasi ini di masa tuanya bercerita tentang bagaimana perjuangannya sehingga mendapat prestasi nomor 1, maka dia jadi inspirasi bagi semua. Bahwa menjadi nomor 1 itu tidak bisa santai-santai. Kadang-kadang kita cuma lihatnya di ujungnya aja, tapi latihannya, waduh. Termasuk kalau lihat latihan sepak bola. Saya nonton kalau pada latihan sepak bola itu, kadang-kadang mikir, ini di mana mainnya ini? Karena nggak kelihatan mainnya. Belok-belok, zigzag, loncat-loncat gawang, lari maju mundur, kemudian koprol, kan itu semua kalau dipikir-pikir mana bolanya, mana seneng-senengnya gitu. Karena betul nggak tuh? Ya kan? Pas latihan itu kan uji apa ya? Uji mental, uji ketahanan. Itu yang harus diceritakan. Karena kadang-kadang kita melihat cuma senangnya aja, tapi tantangan sebelumnya. Nah, jadi ya kira-kira ginilah. Kita jamin hari tuanya dan tolong tetap jadi inspirasi di hari tuanya. Gitu. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bung Anies Rashid Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia 2024.
Amin. Insya Allah Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Malam ini kita telah membahas begitu banyak tentang dunia olahraga, khususnya sepak bola yang menjadi olahraga paling favorit 70% masyarakat Indonesia. Dari tadi kita telah membahas tentang infrastruktur, tentang bagaimana penjadwalan, bagaimana pengelolaan, hingga bagaimana jaminan hari tua setelah mereka tidak lagi menjadi atlet. Malam ini kita juga ingin mengingatkan kepada semua, mengutip apa yang disampaikan oleh Che Guevara dan juga Suratin, bahwa jangan melihat sepak bola hanya sebagai permainan saja, tapi lihatlah sepak bola sebagai alat perjuangan, alat pemersatu bangsa. Sepak bola dan juga olahraga bagi Nelson Mandela dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Afrika Selatan. Piala Dunia Rugby 1995 menjadi salah satu buktinya. Kemudian Piala Dunia Sepak Bola 2010. Kita bahkan lebih mengenal Brasil sebagai pengekspor atlet-atlet sepak bola daripada Brasil sebagai eksportir kopi terbesar di dunia. Kita tidak mengenal siapa wali kota di Liverpool sana. Kita tidak mengenal siapa pejabat publik di Liverpool sana. Tapi kita selalu mengetahui bahwa Anfield Stadium adanya di Liverpool. Dan kita akan mengingat sepanjang masa bahwa Steven Gerrard adalah legenda Liverpool. Sebagaimana kita tahu sepak bola Indonesia ada Dede Sulaiman, ada Haris Yulianto, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Errol Ibah, serta legenda-legenda lainnya. Terima kasih kebersamaannya teman-teman semua pemerhati olahraga dan sepak bola Indonesia. Tentunya setelah malam ini kami akan memikirkan bagaimana agar umpan manis sepak bola nasional juara itu nomor 1 bersama Bung Anies Baswedan tidak hanya berhenti sampai di sini. Amin, amin, amin. Dan malam ini kita akan tutup acara ini dengan penyerahan cenderamata souvenir bola yang ditandatangani oleh Bung Anies kepada 4 yang menjadi perwakilan dari sepak bola nasional. Bung Ferry, Persija silakan maju untuk menerima souvenir bola yang ditandatangani oleh Bung Anies. Kemudian dari Persitara ada Bung Farid, silakan. Dari legenda Timnas, Eli Idris, silakan. Dan dari milenial ada Jerry, silakan Jerry silakan untuk menerima souvenir. Dan sekaligus kita akan menyaksikan penandatanganan jersey Timnas oleh Bung Anies. Terima kasih. Ya, nanti foto-fotonya kita selesaikan acara dulu Kang Dede. Tanda tangan jersey dulu. Ya, silakan. Bola dan juga. Biar nggak nutupin kamera. Ya. Ini ya. Tanda tangan sama tanggal, Pak. Ya. Pegangin ya. Ya. Mudah-mudahan salah satu dari kostum ini ada buat hostnya. Amin. Buat saya pajang di Playmaker, Lounge and Resto. Iya, yang pertama diserahkan kepada Mas Yusuf Ekodono. Souvenir selanjutnya ini langsung dibingkai Mas, dipajang di rumah. Kang Dede Sulaiman. Dede Sulaiman membawa bola langsung ke depan, ada Ajat Sudrajat di situ dan oh gagal.
Selanjutnya Haris Yulianto, palang pintu Timnas Indonesia. Kata Bung Anies, Ramosnya Indonesia. Luar biasa, Sergio Ramos, bukan Ramos Horta. Errol FX Iba, legenda asal Papua. Iya. Siapkan bolanya 4 biji. Iya. Ini bebas saja, bebas. Ambil yang ini, jangan yang ini. Ini. Ya. Bebas ya. Iya, 4. Oke. Ismet Sofyan, legenda Persija Jakarta, putra asal Aceh. 20 tahun lebih membela Persija Jakarta. Dan bola selanjutnya akan diserahkan kepada legenda Timnas Indonesia lainnya, Eli Idris. Mewakili supporter, karena kita adakan ini di Jakarta, tentunya dari Persija Jakarta, Bung Ferry, Persitara, Bung Farid. Ya, Bung Eli di sebelah kiri. Oke. Lagi tepuk tangan yang meriah. Bung Ferry, silakan. Sebelah sana, ya. Mohon maaf tadi kalau kursi yang kami siapkan kekecilan, Bung. Bung Ferry. Selanjutnya Farid, Persitara Jakarta. Dan Jerry mewakili generasi milenial. Sebelah sana, siap-siap ya. Lima legend tadi, jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bersama dengan Bung Anies. Dari Persitara tuh, Pak Anies. Oke, amin. 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 Dan selanjutnya Bung Jerry mewakili generasi milenial. Oke, siap. Alhamdulillah. At some point we may need to borrow your brain. Terima kasih Pak Haji, satu lagi kostum siap. Arahan. Insyaallah. Saya bingkai kaca di Bung Jerry. Terima kasih. Orang saya Penteng. Ada pernikahan. Iya Pak Haji. Amin. Salam keluarga semua ya. Negar ya buat saya. Amin. Oh, ya. Mau saya pajang di restoran saya. Saya juga kasih ya Pak. Silakan dulu. Mantap. Amin. Siap. Well presided. Well presided. Bagus sekali tadi. 2 tahun yang lalu saya ke rumah lebaran
Oh ya. Dunia kecil. Siap. Ya, teman-teman legend yang duduk tadi, silakan tunggu, kita akan sesi foto. Dan legenda yang lainnya silakan siap setelah sesi pertama untuk foto bersama ya. Oke, sekian penyerahan. Siap, langsung di sini ya. Tangan dikit Pak. Ini, nah. Oke. Pak, saudara saya Pak. Siap. Iya. Oke. Dengan demikian setelah selesainya penyerahan souvenir dari Pak Anies Baswedan kepada beberapa pihak, berakhir pula acara kita sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih atas atensi semuanya. Terima kasih pemerhati, pencinta dan juga stakeholder sepak bola Indonesia serta olahraga yang lainnya. Insya Allah olahraga Indonesia dan sepak bola akan terus jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.